Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd, la haula wala quwata illa billah. Ayat talamid wal hadirun, marhaban bi khudurikum fil madrasah as-sanawiyah Surya Buana Internet di Malang bil maddah al-Quran wal hadis bil fasl as-sabi ma'al Ustadz Fatih Ihsan. Tayyib, qabla nabda dirasatan al-yawm hayya bina naqra ad-du'a jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baik anak-anak, kita lanjutkan materinya ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas hadis iman, hadis yang pertama, hari ini kita membahas tentang hadis iman yang kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Hadis ini mengingatkan kepada kita semua bahwasanya ada sebuah riwayat hadis juga yang lumayan panjang dan mungkin kita sudah pernah mendengar sebelumnya. Al-kisah, suatu ketika Rasulullah sedang mengadakan halaqah bersama para sahabat, ya, duduk-duduk kemudian membahas tentang kehidupan. Dari kejauhan datang sosok yang serba putih, ya, pakaiannya putih, wajahnya putih, rambutnya hitam, datang dari kejauhan kemudian mendekat dalam sebuah halaqah tersebut. Kemudian ketika sudah dekat, kemudian dia mendekati Nabi Muhammad SAW seraya mendekatkan kakinya ke kaki Nabi Muhammad. Kemudian sosok ini menanyakan beberapa hal kepada Nabi Muhammad. Di antaranya sosok ini atau manusia ini, ya, bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Wahai utusan Allah, kabarkan kepadaku apa sih itu iman. Kemudian Rasulullah menjawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau percaya kepada Allah Ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para utusannya, dan hari akhir, dan engkau pun percaya dengan qadar baik itu yang bagus maupun yang buruk. Kemudian sosok ini membenarkan, ahsantum, engkau benar, ya. Kemudian sosok ini atau makhluk ini menanyakan lagi seputar yang lain, anil ihsan, anil Islam, dan lain sebagainya. Lah, ketika pertanyaan itu dilontarkan dan kemudian Nabi menjawab, kemudian sosok ini pamit, ya, pamit, kemudian langsung menjauh dari halaqah tersebut. Ketika dia sudah tidak berada di dalam kerumunan atau dalam halaqah ini, kemudian salah satu sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kira-kira siapa gerangan tadi yang kemudian datang, ya, semacam tamu yang tak diundang, kemudian datang, kemudian mendekatkan kakinya ke kaki engkau, siapakah dia? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, dia adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kepada kita semua tentang Islam, tentang iman,
tentang ihsan dan lain sebagainya. Baik, ini ada beberapa lafaz yang mana dari beberapa lafaz ini harapannya kita bisa mengambil dan kemudian untuk menambah perbendaharaan kita tentang bahasa Arab. Al-imanu artinya iman, ya kan? Antu'mina, bahwa kamu percaya, billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para utusannya, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, bil qadari, dengan qadar atau ketentuan, khairihi wa syarrihi, baik itu yang bagus maupun yang buruk. Adapun terjemahannya ya, yang tadi sudah Fatih sampaikan di awal, bahwasanya iman itu kamu percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan ketentuan baik dan buruk. Ya, yang pertama, jadi kita ini secara tidak langsung, baik disadari maupun tidak disadari, ya, kita ketika masih berada di rahim ibu, ya, manusia itu sudah ditanya oleh Allah, ya, bahkan ini diabadikan dalam Al-Quran. Alastu birabbikum, kata Allah dalam firman-Nya, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian cabang janin, ya, calon bayi yang akan lahir di dunia ini menjawab, qalu bala syahidna. Mereka menjawab, benar, dan kami pun, dan saya bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhan kami. Itu, ya. Jadi sejatinya umat manusia ini ketika berada di rahim ibu, ya, sudah menyatakan keimanannya, sudah mempercayai bahwasanya Allah itu adalah Tuhan, ya, dan mereka menyaksikan. Nah, itu. Kemudian para malaikatnya, sekali, ya, malaikat yang sudah kita hafal, kitab-kitabnya, ya, baik itu Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran, rasul-rasulnya, hari kiamat, ketentuan baik dan buruk. Baik, penjelasannya, ya, ini awalnya bagi menjadi 3 poin dalam slide ini. Pertama, rukun iman pertama adalah iman kepada Allah, ya, yang paling pokok dan mendasar, yang mendasari seluruh ajaran Islam. Jadi Islam itu menganut paham keesaan. Makanya di dalam surat Al-Ikhlas itu dijelaskan, qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, ya, dialah Allah zat yang maha esa. 2. Iman kepada para malaikat, ya, penjelasan dari Al-Quran dan kebenaran Nabi, kita harus mengimani para malaikat Allah, sekalipun sifatnya tidak tampak oleh mata, sekalipun sifatnya gaib. 3. Iman kepada kitab-kitabnya. Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa mempercayai Al-Quran, termasuk kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Selanjutnya, 3 poin selanjutnya, iman kepada Rasul, ya, bahwa Allah sudah memilih manusia terbaiknya di sisi Allah, ya, sebagai utusannya. Mereka adalah uswah hasanah, mereka adalah teladan yang baik yang harus diikuti oleh umat manusia, ya, termasuk kita memiliki panutan, ya, diantaranya Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad itu merupakan nabi dan rasul, ya, termasuk uswah hasanah, yaitu contoh yang baik. Iman kepada hari akhir akan membawa manusia kepada keyakinan bahwa hidup akan datang lagi. Jadi hidup ini tidak hanya di dunia, ya. Bagi kita orang yang beriman, kita percaya bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada lagi kehidupan yang berada di akhirat. Dan tentunya pembahasan hari kiamat, ya, hari akhir itu banyak sekali dijelaskan di dalam
Al-Quran. Di antaranya ada surat Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, dan lain sebagainya. 6. Iman kepada takdir segala sesuatu yang baik maupun yang buruk, ya, semuanya adalah qada dan qadar Allah, ya. Dialah Allah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ketetapan Allah, baik itu yang bagus bagi kita maupun yang buruk, itu datangnya dari Allah Ta'ala. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan hadis ini bisa menambahkan, ya, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.